Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sufi di sini untuk bertemu dengan Sobat Sehat. Kita masih akan membahas tentang akreditasi, di mana akreditasi itu bukan sekedar mengumpulkan dokumen. Ada 5 cara yang perlu diketahui oleh Sobat Sehat yang akan dilakukan oleh surveyor yang disingkat dengan RDUWS. Apa itu? Pertama, surveyor akan melihat dokumen regulasi, yaitu SK, pedoman, panduan, dan SOP yang disusun oleh Sobat Sehat. Kemudian D, surveyor akan melihat dokumen bukti implementasi. Dan O, surveyor akan melakukan observasi. W, surveyor akan melakukan wawancara. Dan yang terakhir S, surveyor akan meminta Sobat Sehat melakukan simulasi. Sebetulnya ini untuk melihat sistem yang sudah terjadi di tempat Sobat Sehat. Dan semuanya itu untuk membuktikan apakah Sobat Sehat sudah melakukan kerjakan yang ditulis maupun menulis yang sudah dikerjakan. Channel YouTube Dr. Sufi dibangun untuk itu semua. Nah, Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke-313 yang akan membahas penilaian kesesuaian dan pengawasan di klinik. Video 313 ini merupakan satu rangkaian yang akan membahas perizinan klinik dan persyaratannya yang dimulai pada video 293. Nah, video 313 ini kita memang akan membahas secara khusus penilaian kesesuaian dan pengawasan klinik. Yuk kita bahas penilaian kesesuaian dan pengawasan di klinik. Sekarang kita bahas dulu penilaian kesesuaian klinik. Klinik merupakan kegiatan usaha dengan risiko menengah tinggi, sehingga pelaku usaha harus memiliki NIB atau nomor induk berusaha dan sertifikat standar. Kedua, penilaian kesesuaian dilakukan terhadap pemenuhan standar sesuai ketentuan peraturan menteri ini, yaitu Permenkes RI nomor 14 tahun 2021. Dan untuk mendapatkan sertifikat standar yang efektif sesuai dengan jenis kemampuan layanan yang diusulkan. Penilaian kesesuaian klinik pratama dan klinik utama dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten kota dengan membentuk tim yang terdiri dari 1. DPMPTSP Kabupaten Kota dan kedua Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Dalam melakukan penilaian kesesuaian, pemerintah daerah kabupaten kota dapat melibatkan organisasi profesi, asosiasi fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian, penilaian kesesuaian klinik utama penanaman modal asing atau PMA dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktur Jenderal dengan membentuk tim yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan Dinas Kesehatan Provinsi. Adapun mekanisme penilaian kesesuaian dilakukan dengan cara pertama, verifikasi administrasi, meliputi verifikasi administrasi yang dapat dilakukan melalui aplikasi atau sistem elektronik. Kemudian yang kedua, verifikasi lapangan. Verifikasi lapangan dilakukan melalui kunjungan lapangan. Kementerian Kesehatan atau pemerintah daerah kabupaten kota melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan kunjungan lapangan paling lama 10 hari sejak pelaku usaha menyampaikan dokumen persyaratan secara lengkap. Berdasarkan hasil evaluasi, Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah kabupaten kota memberikan notifikasi persetujuan atau perbaikan pemenuhan standar melalui sistem OSS paling lama 10 hari sejak dilakukan kunjungan lapangan. Masa berlaku sertifikat standar usaha klinik berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang kembali
selama memenuhi persyaratan. Bagi klinik yang sudah operasional sebelumnya dan akan mengajukan permohonan perizinan berusaha klinik, namun setelah dilakukan penilaian kesesuaian ternyata masih belum memenuhi, maka diberikan perizinan berusaha klinik dengan memenuhi persyaratan di bawah ini paling lambat hingga perpanjangan perizinan berusaha klinik berikutnya dengan melampirkan satu, komitmen untuk memenuhi persyaratan sarana, prasarana, peralatan, dan SDM klinik. Ditunjukkan dengan dokumen pernyataan komitmen dari pelaku usaha. Dan kedua, dokumen perencanaan pemenuhan persyaratan bangunan dan ruang klinik. Selanjutnya, kita akan bahas tentang pengawasan di klinik. Pengawasan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota dalam melakukan pengawasan dapat menugaskan tenaga pengawas yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan mengenai pengawasan di bidang kesehatan. Pengawasan dilakukan terhadap pemenuhan standar sesuai dengan ketentuan peraturan Menteri ini, yaitu Permenkes RI nomor 14 tahun 2021 dan kewajiban klinik yang diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur mengenai perizinan berusaha berbasis risiko atau PPRI nomor 5 tahun 2021. Pengawasan terhadap perizinan berisiko klinik dilakukan dalam pengawasan rutin dan pengawasan insidentil. Pengawasan dapat dilakukan bersama dengan organisasi profesi atau asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan, kementerian atau lembaga, dan lintas sektor terkait lainnya. Selanjutnya, pengawasan rutin dilakukan melalui pertama, laporan hasil kegiatan klinik. Kedua, inspeksi lapangan yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan administratif dan atau fisik atas pemenuhan standar serta pembinaan. Inspeksi lapangan dilakukan paling banyak 1 tahun sekali. Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi lapangan dalam bentuk kunjungan fisik. Pengawasan insidental dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan atau pemilik klinik. Sobat Sehat, silakan melihat secara lebih rinci pada PPRI nomor 5 tahun 2021, Permenkes RI nomor 14 tahun 2021. Demikianlah Sobat Sehat, di video 313 ini kita telah membahas penilaian kesesuaian dan pengawasan klinik yang dapat dilihat pada Permenkes RI nomor 14 tahun 2021 halaman 752 sampai dengan 756. Sobat Sehat, kita akan bertemu kembali di video 314 untuk membahas tentang dokumen self-assessment pemenuhan persyaratan minimal klinik pratama yang membahas format 2, format 3 tentang berita acara penilaian kesesuaian klinik. Sampai di sini dulu ya. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.